mutiara hikmah. Nah, wadzalika bi umur, itu dengan beberapa cara. Yang pertama wuduhul khat, khatnya yang jelas, khatnya yang jelas, tulisannya yang jelas. Yang kedua rasmuhu ala dhawi qawaidir rasmi, al-imla, ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu imla. Makanya ikhwan, ilmu imla itu jangan diremehkan ya ikhwan. Ilmu imla yang kita pelajari itu standar internasional. Ya ilmu imla di dunia mana-mana ya semacam itu, jangan buat kaidah yang baru. Rasm itu yang berlaku sekarang itu dua, rasm Utsmani sama rasm imla'i, itu yang berlaku. Ada beberapa jenis rasm, tapi yang berlaku di dunia sekarang itu dua, rasm Utsmani dan itu yang ada di mushaf. Yang kedua rasm imla'i dan itu yang di luar mushaf. Yang sekarang ini yang sekarang ada, yang sekarang berkembang. Yang sekarang itu berkembang rasm yang imla'i, rasm imla' yang ada sekarang. Yani bagaimana nulis qaf, bagaimana nulis ini, bagaimana nulis sesuai dengan kaidah-kaidah. Mau dengan khat riq'ah, tatkala khat naskhi dengan khat riq'ah itu qaf kan beda tulisannya, beda dikit. Tatkala khat ini, tatkala khat itu berbeda. Jadi kaidahnya jelas gitu loh. Pakai khat opo? Ojo khat gado-gado. Dia naskhi gak, kufi enggak, yani farisi enggak, riq'ah juga enggak. Iki khat opo ngono lho. Khat gado-gado. Ini fa apa qaf? Kalau riq'ah ini qaf, kalau naskhi ini fa. Sing bener yang mana? Khatnya apa? Gak jelas. Kalau ini riq'ah, ini sin. Kalau ini naskhi, ini sa. Iki apa iki? Gak jelas semua jadinya. Ini gak jelas semua jadinya. Qawaidur rasm jangan diremehkan. Ini ada banyak ikhwah itu ilmu-ilmu semacam itu dianggap kacau balau. Ana yang di Mahat Ali itu yang jadi pusing ya ikhwan. Ana Mahat Ali tulisannya kok ceker ayam. Ewek. Gak jelas. Ini bacanya apa gitu. Jadi gak harus bagus ya ikhwan. Bagus dan gak bagus itu nasib. Ya kayak antum ganteng karo enggak ngono nasib. Tulisan bagus dan gak bagus itu nasib. Tapi benar dan tidak itu perjuangan, itu usaha. Benar dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu rasm itu perjuangan. Dan antum tahulah, jadi rasm-rasm yang ada. Rasm yang paling kondang itu kan dua, naskhi sama riq'ah. Duanya riq'ah dengan duanya naskhi itu kan beda. Tiganya riq'ah sama tiganya naskhi itu kan beda. Kadang-kadang iki telu apa loro. Ini duanya riq'ah. Ini duanya tiganya riq'ah dengan duanya naskhi itu kan podo. Ini dibaca dua, khotnya gak jelas, dibaca tiga, khotnya gak jelas. Ini. Maka cermatilah ilmu itu ya akhwan. Ilmu imla, ilmu rasm. Jangan dianggap ilmu rasm itu ilmu rasm itu ilmu pembenaran tulisan. Lah bagus dan tidak itu urusan belakangan. Yang penting tulisannya benar. Dulu masyayikh kami yang ngajari kami ilmu rasm itu tulisannya jelek-jelek, bagusan aku. Ya padahal tulisanku ya elek. Tulisannya jelek, tapi beliau itu ngajari kaidah penulisan. Di mana nabiro, di mana harus di atas waw, bagaimana penulisan qaf dalam kaidah penulisan riq'ah, bagaimana qaf itu kalau di atas, kalau ditulis dengan kaidah ilmu, dengan kaidah naskhi dan dengan kaidah-kaidah yang lainnya. Kita belum bicara pada level farisi, sulus, kufi dan yang lainnya ya. Yang kita gunakan itu adalah level-level yang kondang. Itu bukan ilmu sampingan, itu adalah salah satu di antara cabang penting ilmu bahasa. Ini cabang yang penting, ini ilmu bahasa. Wallahu a'lam. Jadi kata beliau, rasmuhu ala dhawi qawaidir rasm. Yani mengajarkan
menulis sesuai dengan kaidah ilmu rasm atau ilmu imla yang ada. Wa fi hadza muallafatun katsiratun min ahammiha. Saking pentingnya ilmu rasm ini ya ikhwan, ilmu tulisan ini, sampai para ulama itu nulis kitab-kitab khusus tentang ilmu rasm. Ada kitab judulnya Kitabul Imla li Husain Wali. Ini ada kitab namanya Qawaidul Imla, tulisannya Syekh Abdus Salam Muhammad Harun, ini yang paling kondang. Yani ada kitab namanya Al-Mufradul Alam lil Hashimi rahimahumullahu ta'ala jami'an. Yani rahimahumullahu ta'ala jami'an. Nah, yang ketiga, an-naqtu lil mu'jami wal imhalu lil muhmali. Kasihan titik kalau untuk huruf-huruf yang punya titik. Jangan kasih titik untuk huruf-huruf yang nggak punya titik. Itu maksudnya. Jadi itu maksudnya. Makanya kalau antum baca kitab, itu kan kadang-kadang ada lafadz, tahu ya? Hah? Ada lafadz misalkan alif, lam, terus ain, ya, nun. Belakangnya kadang-kadang ada tulisan al-mu'jamah, kadang-kadang ada tulisan al-muhmalah. Itu apa maksudnya? Al-mu'jamah itu yang ada titiknya, berarti bacanya al-ghain, al-mu'jamah. Kalau al-muhmalah itu yang nggak ada titiknya, berarti bacanya al-ain, al-muhmalah. Kenapa para ikhwan azani Allah wa iyyakum? Banyak huruf itu beda maknanya hanya gara-gara titik. Ini hanya gara-gara titik. Arab sama gharb itu bedanya kan titik. Bilisanin Arabi, coba ainnya kasih titik atas. Mulak bilisanin gharbi, mana karuan kok. Dan banyak yang semacam itu. Nun, qaf, sad. Coba kasih titik atasnya. Kalau tanpa titik jadinya naqs, kurang. Kalau pakai titik jadinya naqd, batal. Coba belakangnya kasih iman. Jadi perbedaan timur dan barat dalam masalah hukum, masalah akidah. Naqisul iman dengan naqidul iman itu rawan sekali itu ya kawan. Misalkan yani irtikabul kabirah itu naqisul iman, kitab antum ono titik naqidul iman, itu bisa jadi khawarij loh. Yani melakukan dosa besar itu dalam madzhab Ahlussunnah itu cuma naqisul iman, imannya berkurang, nggak sampai batal. Tapi kalau shot itu antum titik, masuk langsung dalam fikih atau dalam akidahnya khawarij, pelaku dosa besar membatalkan keimanan, naqidul iman, gara-gara titik.